Salam semuanya saudara-saudara. Masih ada sukacita? Coba senyum kepada saudara yang ada di samping saudara, buka masker saudara, senyum, haleluya. Saudara yang nonton sendirian tersenyumlah kepada dirimu sendiri. Ya, Tuhan akan memberkati saudara. Saya sudah menyiapkan kelanjutan pelajaran yang kemarin. Kemarin kita belajar mengenai the prayer of deliverance. Bagaimana kita dibebaskan dari pencobaan. Dan kalau saudara masih ingat, saudara pendengar yang baik, ada 3 cara bagaimana saudara bisa hidup berkemenangan dan bebas dari pencobaan. Yang pertama, identifikasi titik kelemahan saudara. Yang kedua, persiapkan lebih awal bagaimana untuk menghindarinya. Plan ahead to avoid. Jadi yang ketiga, jagalah hatimu. Jadi hari ini saudara-saudara kita akan melanjutkan belajar mengenai the source of temptation. Sumber pencobaan itu datangnya dari mana? Saudara harus tahu. Kemudian bagaimana prosesnya sehingga orang sampai bisa jatuh dalam dosa. Dan bagaimana kita bisa menjadi orang yang selalu berkemenangan. Jangan sampai saudara disebut sebagai orang Kristen tomat. Minggu tobat, Senin kumat. Ya kan? Wow, saudara-saudara mungkin pernah mendengarkan kisahnya si Peter yang pernah disewa oleh Leonardo da Vinci untuk menjadi model. Saudara masih ingat itu? Satu kali dia menjadi modelnya Yesus, beberapa bulan kemudian dia menjadi modelnya Yudas Iskariot. Kok bisa menjadi seperti itu? Karena kita tidak punya kekuatan untuk menghadapi tantangan dan cobaan. Saya mau kasih ilustrasi ini. Saudara lihat, waktu lewat di sebuah jalan ada jam tangan di situ sama dompet. Ya kan, saudara lewat nih. Kemudian, wih, aduh, ada jam tangan nih. Wah, apa saya enggak punya uang juga ini. Kemudian saudara masih tinggal di sini. Siapa punya ini ya? Wih, kok enggak ada orang di sini. Ketika saudara mulai mengulurkan tangan dan mengambil, yang salah jam tangan ini, yang punya jam tangan ini, atau saudara? Saudara kan lewat ini ya, tidak sengaja. Wih, ada jam tangan, ada dompet. Wow, dibuka. Biasa. Saudara mengambil yang bukan milik saudara. Kemudian saudara pada akhirnya melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Yang salah siapa? Ya. Posisi dompet sama jam ini netral. Yang punya, yang ketinggalan jamnya, atau ketinggalan dompet sama jamnya, dia juga tidak bermaksud untuk mencobai saudara. Ya kan enggak tahu siapa yang lewat di situ. Kalau saudara kemudian mengambil apa yang bukan milik saudara, yang salah siapa? Jadi sumber pencobaan ada di mana sebetulnya? Diri sendiri. Maka jangan menyalahkan Tuhan. Nah ini, kita semua punya kecenderungan seperti Adam. Kan wanita yang Tuhan taruh di samping saya itu yang bikin masalah. Wanita itu juga berkilah. Ular. Yang membujuk saya ini ular. Saudara-saudara, cobaan itu dimulai dari keinginan yang ada di dalam diri saudara. Mari kita akan melihat the source of temptation. Yakobus 1 ayat 13 mulai. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah.
Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Dengar baik-baik. Allah tidak mencobai siapapun. Yang Allah lakukan adalah menguji. Saudara harus membedakan antara temptation dengan trial. Ujian dengan cobaan itu dua kata yang berbeda. Temptation itu datangnya dari iblis, tujuannya untuk menjatuhkan dan menjauhkan saudara dari Tuhan. Itu temptation. Ujian atau trial itu datang dari Tuhan, diizinkan oleh Tuhan untuk menaikkan kedewasaan dan iman saudara. Bisa saja trial dan temptation berjalan bersama-sama. Bisa saja. Mungkin saudara pernah membaca kisah ini, yaitu kisah yang tertulis di dalam kitab Ayub. Saudara pernah membaca kitab Ayub, saudara akan menemukan sebuah kisah yang menarik dan di situ saudara belajar antara kisah dan pencobaan atau pencobaan dan trial, ujian bersamaan. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datanglah juga iblis. Ayub pasal 1 ayat 6 sampai 12. Perhatikan baik-baik. Kata yang dipakai di dalam terjemahan bahasa Ibrani adalah setan. Setan itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris adalah adversity, musuh. Musuh. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis. Tuhan mau bangga dengan kedewasaan iman Ayub yang luar biasa. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia. Yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti akan mengutuki engkau di hadapanmu. Dengan kata lain, Tuhan ya masuk akal lah. Kalau Ayub setia, jujur, saleh, dia diberkati. Coba kalau semua berkatnya diambil, apakah dia masih menyembah engkau? Tuhan bilang, oke. Semua hartanya ada dalam kuasamu, silahkan kau cobai. Tapi jangan sentuh jiwanya. Jadi pada saat yang sama, iblis berusaha untuk menjauhkan Ayub dari Tuhan dengan mengambil hartanya. Pada saat yang sama Tuhan sedang mengizinkan trial. Benar enggak imannya Ayub? Jadi saudara bisa lihat bedanya ya. Ada waktu di mana saudara diizinkan menghadapi ujian dan ujian itu sekaligus bisa menjadi cobaan buat saudara. Demikian juga cobaan itu bisa menjadi ujian buat saudara. Tapi ingat baik-baik, kalau Allah mengizinkan cobaan trial, Allah juga memberikan kekuatan. Allah juga memberikan jalan keluar. Allah juga tidak membiarkan saudara menghadapinya sendiri. Allah tahu bahwa pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Dengan catatan saudara benar-benar hidup di dalam Allah. Amin. Jadi the source of temptation itu dari iblis. The source of trial itu dari Tuhan. Nah, yang saya tidak ingin saudara menggunakan logika Adam Hawa. Oh, coba kalau Tuhan tidak kirim wanita itu, mungkin saya tidak akan jatuh dalam dosa dan makan buah terlarang itu. Kalau saya tidak diizinkan masuk SPPT, mungkin saya tidak akan jatuh seperti ini. Kok SPPT yang dijatuhkan? Saya melakukan ini gara-gara SPPT. Kok SPPT? Saudara-saudara, waspadai ketika Anda mulai mencari kambing hitam di dalam hidup saudara. Orang yang tidak mau mengakui
bahwa dia jatuh dalam dosa, dia tidak akan pernah belajar dari kejatuhan. Kalau saudara babak belur dipukuli 1 RT gara-gara nyuri motor, jangan disalahkan motornya. Habis ada motor di tengah jalan, dibiarkan kuncinya masih ada di situ. Harusnya yang punya itu jangan taruh kuncinya di situ. Yang punya lagi lupa. Anda mencuri kok menyalahkan orang yang dicuri? Saudara-saudara, ketika Anda tidak mau belajar bahwa yang namanya cobaan dimulai dari mana? Pikiran. Saudara akan tidak pernah belajar dari persoalan yang saudara hadapi. Oleh karena itu saudara-saudara, belajarlah untuk mengakui titik kelemahan saudara kemarin. Kembali kepada Kitab Yakobus pasal 1 ayat 13. Kembali kepada Yakobus. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Apa jadinya kalau setiap cobaan yang saudara jatuh di dalamnya, kemudian saudara mengeblame atau menyalahkan Tuhan? Coba, apa yang terjadi? Saya melarat ini karena Tuhan. Rumah tangga saya gagal ini karena Tuhan. Kan Tuhan yang membawa dia dalam hidup saya. Loh, saya masuk penjara itu karena Tuhan loh. Wajah saya jadi jelek, gebuki semua orang ini karena Tuhan. Kok bagaimana Tuhan semua dibawa-bawa, Tuhan yang disalahkan? Saudara-saudara dengar baik-baik. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Nah, mari kita lihat ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh natural desire yang saya katakan kemarin. Keinginan diri sendiri. Jadi selama Anda masih punya keinginan, Anda bisa dicobai. Jadi satu-satunya tempat di dunia yang tidak ada pencobaan itu di kuburan. Karena di kuburan semua keinginan ikut mati. Ya kan? Jadi selama saudara masih hidup, saudara masih punya keinginan. Persoalannya, ketika keinginan itu melebihi natural desire yang sudah menyangkut kepada flesh, kedagingan, kemauan daging, itu yang harus saudara waspadai. Karena ia diseret, dipikat olehnya. Oleh apa? Yang menyeret itu siapa? Bukan jam tangan. Yang menyeret orang untuk mengambil jam tangan ini adalah keinginannya untuk pengen punya jam tangan. Jadi jam tangan jangan disalahkan. Pak Paulus lupa naruh jam tangan di sini. Jelas? Jadi kalau saudara tidak mau supaya diseret-seret oleh keinginan yang membawa pada maut, maka memanage, mengelola keinginan itu sangat perlu. Maka tugas kita semua adalah mengelola keinginan. Karena banyak orang yang sekarang di penjara ini gara-gara masalah keinginan. Ingin cepat kaya, kemudian ngembat uang rakyat. Ingin cepat terkenal, kemudian jual diri atau jual orang. Ingin cepat punya posisi, kemudian menghalalkan segala macam cara. Keinginan. Jadi prosesnya Anda punya keinginan. Natural desire, keinginan yang normal, it's okay. Ingin makan, puji Tuhan. Ya kan? Anda harus punya keinginan untuk makan. Ya kan? Sebab kalau ditawari mau makan, tidak ada keinginan Pak. Ya, lama-lama mau hidup, saya juga tidak punya keinginan hidup. Keinginan sebatas natural, keinginan alam itu punya, boleh saudara-saudara. Ingin punya rumah, itu bagus. Iya kan? Tapi kemudian kalau saudara punya keinginan rumah dengan menjual rumah orang lain, itu salah. Iya kan? Jadi
Perhatikan baik-baik prosesnya. Tadi the source of temptation itu bukan dari Tuhan. Prosesnya dari keinginan. Dengar baik-baik. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya karena ia diseret dan dipikat olehnya. Diseret dan dipikat olehnya, dan apabila keinginan itu telah dibuai. Ini kitab Yakobus menggunakan kalimat seperti proses orang hamil. Ada keinginan kemudian dibuai, maka melahirkan atau ada pregnant. Ya kan, perhatikan baik. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi saudara tahu prosesnya. Semua dimulai dari keinginan. Keinginan dibuai melahirkan dosa. Dosa melahirkan maut. Dan kalau sudah menghadapi maut, siapa yang salah? Jangan menyalahkan Tuhan. Amin. Siapa yang pernah mancing? Saudara yang pernah mancing, apa yang saudara lakukan untuk dapat ikan? Saudara kasih umpan. Apakah semua ikan makan umpan saudara? Tidak. Kenapa ada umpan yang tidak mau makan umpan saudara? Saudara pernah mancing di Sumber Kima, itu ada seperti tempat di mana orang pelihara ikan air laut, di keramba. Ikannya besar-besar, saudara. Saya pernah mancing di sana, saya sudah kasih umpan yang bagus. Tidak ada yang mau makan ikannya. Yang di dalam keramba itu tidak mau makan, yang besar-besar tidak mau makan. Kenapa tidak mau makan? Karena dia sudah dikasih makan. Kan setiap pagi sama sore dikasih makan. Karena dia sudah kenyang, dia tidak tertarik dengan umpan saya. Dan tidak ada satupun yang kena. Yang di luar keramba ada. Ya kan? Ada yang baru masuk langsung. Ya kan? Ada yang seliwar-seliwar gitu, sudah dibegini-beginiin, ya kan? Taruh di ujung mulutnya juga. Dia tidak mau makan. Karena dia tidak tertarik. Jadi ada ikan yang kena hook atau kena pancing, ada ikan yang bebas dari hook dan tidak pernah kena kenapa. Berbeda keinginannya. Jadi kalau saudara mau menang dari pencobaan, mau hidup setiap hari dengan kemenangan, dan saudara bisa berdoa the prayer of deliverance, saudara dibebaskan dari semua jerat dosa, maka tugas utama saudara-saudara adalah memuridkan keinginan. Maka Rasul Paulus dalam surat yang lain mengatakan begini, kalau hari ini ada makanan dan pakaian cukup. Jangan sampai saudara dalam hidup yang sekali ini, Anda tidak bisa menikmati hidup karena disetir oleh keinginan. Maka Tuhan Yesus di dalam salah satu khotbahnya, dia mengatakan waspadalah terhadap ketamakan. Saudara tahu tamak? Apa artinya tamak? Tamak di dalam bahasa aslinya ditulis plenousias. Plenousias, dari kata plenousias muncul kata plenty. Apa itu? Lebih. Ingin mempunyai lebih. Gara-gara ingin mempunyai lebih, pemuda yang kaya itu akhirnya kehilangan jiwanya. Karena apa? Hidupnya disetir oleh keinginan. Waspadai keinginan saudara. Belajarlah mencukupkan diri dengan apa yang ada. Karena yang membuat manusia jatuh adalah keinginan. Ingat baik-baik saudara, termasuk ini khotbah buat saya. Siapa yang kalau lihat orang punya sesuatu mudah, aduh kenapa dia yang bisa beli pesawat? Saya kok belum bisa beli pesawat terbang? Sekarang sudah banyak crazy rich, ya kan?
Ada orang-orang yang kaya raya, yang tajir-tajir, ya kan, masih muda sudah bisa beli pesawat, ya kan, masih muda sudah punya bisnis yang nilainya triliunan, saudara. Kok bisa mereka melakukan itu? Karena mereka kerja keras, mereka punya akses, mereka belajar, amin. Nah kemudian saudara yang baru saja keluar dari masalah, saudara baru belajar untuk bekerja, kemudian melihat orang yang sudah lama bekerja diberkati, saudara mengatakan, aduh kenapa dia, bukan saya. Saudara-saudara, waspadai keinginan saudara, ketika Anda tidak belajar mencukupkan diri, Anda akan terjebak di dalam jerat temptation. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi jangan sempat Anda menyalahkan Tuhan kalau Anda kena persoalan. Persoalan yang disebabkan oleh karena tidak bisa mengatur keinginan. Amin. Nasihat Rasul Paulus buat saudara-saudara, aku telah belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Tes. Orang yang bisa mencukupkan diri adalah orang yang sudah dewasa rohani. Tulis baik-baik. Orang yang bisa mencukupkan diri adalah orang yang sudah dewasa rohani. Orang yang dewasa rohani itu tandanya salah satunya adalah syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini. Dan lakukan yang terbaik. Amin. Aku tahu apa itu kelimpahan. Aku tahu apa itu kekurangan. Segala perkara. Jangan melepas ayat itu dari konteksnya. Konteks ayat segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku adalah konteks kecukupan. Buat Rasul Paulus, hidup kelimpahan, hidup kekurangan, hidup di dalam istana maupun hidup di dalam penjara tidak mengubah haleluya. Ini tes baik-baik saudara-saudara. Haleluya saudara ini tergantung warna uang di dompet saudara atau tanggal di hari-hari saudara. Di dompet masih ada warna merah banyak. Haleluya. Ya kan? Saudara sukacita kemana-mana senyum. Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Haleluya. Ya. Nanti dompet sudah kosong, matanya juga tatapannya jadi kosong. Ya. Harapannya ikut kosong, kemudian sering omong kosong akhirnya. Sudah tidak ada apa-apa lagi. Tidak ada semangat, tidak ada gairah, saudara-saudara, nyanyi satu meskipun saya susah. Saudara tahu lagu itu? Meskipun saya susah. Yang bikin susah siapa? Ini pelajaran yang luar biasa. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Saudara-saudara, saya ingat masa-masa di mana diizinkan oleh Tuhan mengalami masa-masa sulit. Ada waktu-waktu di mana satu hari itu makan satu Indomie, tapi bisa setengah panci. Karena dimasukkan bayam, dimasukkan telur, dan itu bisa makan pagi, siang, malam. Satu Indomie, saudara-saudara. Luar biasa kan? Satu Indomie bisa mengenyangkan kita, saudara-saudara. Caranya bagaimana? Belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Harus jadi kreatif dalam hidup ini. Saudara-saudara, pernah satu telur bisa untuk makan satu keluarga? Di kampung saya waktu saya masih kecil, kalau sudah ada perlombaan kasti antar SD itu harus bawa makanan. Ya kan? Dan itu caranya bagaimana kalau hari itu bisa ada telur, dicampur kelapa muda, dikasih sambal,
dicabut kemudian digoreng, itu telur yang satu ini bisa lebarnya luar biasa itu. Semua satu keluarga bisa makan. Ada pengalaman yang di kos-kosan? Dan saudara-saudara, bagi saya zaman kecil itu bisa makan telur itu wow luar biasa sekali. Sudah berkat yang luar biasa karena hanya ada 2 waktu dalam setahun bisa makan ayam. Hari raya sama ulang tahun. Jadi kalau ada teman yang lagi, kalau di Jawa itu ada kebiasaan bancaan. Ya kalau misalkan Pak Roni lahir Jumat Pon, setiap Jumat Pon diundang ayo bancaan. Tetangga bikin kayak tumpeng kecil, ya gitu. Waduh saudara-saudara kalau sudah, ayo bancaan, wah senangnya bukan main saudara-saudara. Padahal itu hanya urap-urap sama gereh bakar. Tapi karena waktu itu yang terbaik, kita mensyukuri, wah makanya walaupun itu nasi jagung saudara-saudara, wah nikmatnya bukan main, enggak cuci tangan lagi karena baru main ya. Kita makanya jadi kayak makan patita itu Pak, pakai tangan makan sama-sama. Saudara-saudara, setelah itu glegeen ya kan. Saudara tahu glegeen? Gede-gedean, gitu. Ada rasa puas tersendiri karena memang itu yang terbaik yang kita miliki. Saudara-saudara, ketika kita hidup dengan ucapan syukur mendatangkan rasa nikmat. Rasa nikmat itulah yang membahagiakan hidup saudara. Amin. Haleluya. Pernah sarapan hanya dengan sambal kecap? Tidak ada yang lain-lain? Atau hanya sambal terasi sama kerupuk? Tidak ada yang lain-lain? Dan saudara sukacitanya bukan main. Karena apa? Hatimu dimulai dari hatimu. Sebaliknya saudara-saudara, mungkin saudara pernah di depan ada 4 jenis lauk, mulai dari ayam goreng, sate kambing, pecel lele, kemudian betutu ada di depan situ. Saudara, tidak ada gairah untuk makan. Setiap melihat makanan saudara malah meneteskan air mata. Karena hatimu penuh dengan kejengkelan, dongkol, marah, dan ada apa yang ada di depan saudara merasa belum bisa menikmati. Karena semua apa? Memanage keinginan. Haleluya. Maka mohon maaf, kalau saudara ingin terbebas dari cobaan oleh karena masalah keinginan, jangan pernah menginginkan apa yang dimiliki orang. Itu termasuk dalam 10 hukum Allah. Jangan menginginkan milik sesamamu. Saudara-saudara, masing-masing kita sudah dikasih jatah oleh Tuhan. Syukuri jatahmu sendiri. Kalau hari itu hanya dapat setengah gelas, haleluya, terima kasih Tuhan buat setengah gelas. Amin. Kalau hari itu saudara dapat 3/4 gelas rezekinya, puji Tuhan, Tuhan baik. Kalau hari itu dapat 1,5 gelas, haleluya, itu jatahmu. Dan jatah masing-masing orang berbeda-beda. Jadi kalau ada tetanggamu kok dikasih lebih, jangan sampai Anda lupa dengan apa yang sudah Anda genggam karena ngitung apa yang ada di tangan orang. Jelas ya? Amin. Jadi mau terbebas dari keinginan yang salah yang menjebak saudara sampai melahirkan dosa, hitung berkatmu sendiri-sendiri. Yang dari GSA tahu itu. Hitung berkatmu satu-satu, ingat semua janganlah lupa. Apa jadinya kalau saudara tiap hari ngitung rezeki orang? Kalau saudara bukan hitung berkatmu sendiri, tapi ngitung rezeki orang, apa jadinya? Apa jadinya coba? Iri, ya kan? Pak Roni, mobilnya udah berapa sekarang? Ya masih di Solo. Rumah berapa Pak? Wah luar biasa.
Pak Rudi, ada sepeda motor berapa di rumah? Ya. Pak Rudi, gaji berapa sekarang? Saudara suka ngecek apa yang dimiliki orang. Kalau apa yang dikatakan orang lebih kecil daripada apa yang saudara miliki, oh haleluya, Tuhan baik. Tapi kalau yang dikatakan oleh orang lebih, aduh, kenapa dia punya lebih daripada saya? Tidak boleh, saudara. Orang yang suka ngitung rezeki orang lain akan senang sekali membanding-bandingkan. Dan ketika saudara membanding-bandingkan, saudara bisa mudah terprovokasi keinginannya waktu melihat orang lain punya lebih. Dan itulah awal daripada kejatuhan. Kalau memang hari ini masih diizinkan oleh Tuhan untuk tinggal di kos-kosan, syukuri kos-kosan yang ada. Hidup adalah anugerah. Kalau motor yang kau tumpangi adalah pinjaman, syukuri motor pinjaman saudara. Masih bersyukur kepada Tuhan bisa dipinjami motor. Amin. Haleluya. Jangan tiap hari saudara duduk menatap semua milik tetangga dan sudah mengatakan, seandainya nanti saya punya rumah seperti dia, saya akan bahagia sekali. Oh, seandainya nanti saya bisa punya mobil yang dimiliki oleh orang itu, saya akan bahagia sekali. Oh, seandainya saya bisa menikah dengan istrinya seperti istrinya Pak RT itu. Wow. Saya akan bahagia sekali. Orang ini sedang membuat dirinya sengsara. Karena dia sedang menunda kebahagiaan dengan cara apa? Seandainya nanti. Seandainya nanti saya punya maka saya akan. Saudara-saudara, untuk menikmati hari ini tidak perlu seandainya. Syukuri apa yang ada hari ini. Kita sudah belajar, give us this day our daily bread. Amin. Kalau saya mau bertanya kepada saudara, adakah 3 hal yang Anda syukuri hari ini? Cara yang paling baik, saudara-saudara, daripada Anda mencari 1000 alasan untuk komplain setiap hari, carilah 1000 alasan untuk mengucap syukur. Banyak, hari ini saudara masih bisa ke chapel, mengucap syukur. Ya kan? Hari ini masih bisa sarapan, mengucap syukur. Hari ini masih bisa dipeluk oleh pasangan saudara, mengucap syukur. Hari ini ada tantangan jam tangan dan dompet dan saudara tidak ngambil, mengucap syukur. Amin. Ucap syukur saudara masih bisa senyum loh. Ucap syukur saudara masih bisa ketawa. Ucap syukur saudara masih bisa bekerja. Banyak orang yang sudah kena PHK nih. Ucap syukur bahwa saudara masih punya kesempatan untuk melayani Tuhan. Waduh, kalau saudara kumpulin ucap syukur. Oh, haleluya. Tuhan baik. Thank you. Kita nyanyi itu kemudian kita akhiri. Ya. Mari Abi mana? Saudara-saudara, belajarlah mengucap syukur. Orang-orang Tuhan kirim dalam hidup saudara, mereka dipakai oleh Tuhan supaya saudara berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan Juru Selamat, mengenal kebenaran, punya kekuatan melawan cobaan, bersyukurlah. Thank you.